Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Fauzi, NRP 20. Kali ini akan menjelaskan model mengenai security pada Y Framework. Jadi di sini nanti kita akan membahas mengenai keamanan di Y Framework. Jadi yang pertama, overview. Jadi pengelolaan keamanan yang baik itu sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi. Karena yang kita tahu juga kan, tidak ada hal yang tidak aman gitu kan. Jadi keamanan itu sangat dibutuhkan. Jadi agar terhindar dari yang namanya kayak terkena hack gitu dari website kita, maka kita perlu mengelola keamanan. Jadi untuk membuat aplikasi memiliki tingkat keamanan yang tinggi, itu menyediakan beberapa fitur keamanan. Itu sebagai berikut. Jadi ada authentication, authorization. Jadi authentication itu ya seperti login itu ya. Authorization itu kayak seperti tipe user. Kalau semisal admin boleh mengakses ini, kalau semisal user biasa bisa mengakses ini, kalau guest bisa mengakses ini. Lalu working with password. Jadi bagaimana password itu terbuat gitu di framework. Ada kriptografi juga. Jadi seperti encoder gitu, kayak ada hash di encode, lalu bisa view security, outclaim, dan best practice. Jadi di modul ini kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama, authentication. Jadi authentication ini proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah memang benar dirinya. Jadi kan login itu pasti kita masukkan informasi login yang sesuai dengan dirinya gitu kan. Pastinya nanti jika berhasil login itu informasi akan sesuai gitu dengan informasi yang sudah dia daftarkan di autentikasi ini. Nah, autentikasi ini biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username atau email dan password. Nah, pada Y Advanced Template secara default itu telah disediakan proses authentication untuk user login. Jadi seperti pada video saya sebelumnya ya kan. Jadi itu setiap kita membuat user itu sudah disediakan gitu prosesnya gitu. Cuma mungkin masih kurang polish gitu kan. Jadi masih perlu kita kembangkan. Jadi seperti fitur verifikasi email dan sebagainya. Lalu sedangkan pada basic template proses authentication itu hanya dilakukan menggunakan username dan password yang di hardcode pada model user. Jadi tidak ada verifikasi email gitu. Jadi kayak resend verifikasi email itu belum ada di basic template. Oke, lanjut. Ada proses authentication. Jadi pada Y Advanced Template ini proses authentication ini melibatkan hal penting, yaitu mengatur komponen user pada application configuration, membuat atau menggunakan class user yang mengimplementasikan interface di web identity interface. Jadi ini ya, ini model user itu sudah otomatis dibuat gitu ketika kita membuat project baru dari framework. Jadi bisa ada di ini ya, common model user kalau menggunakan Advanced Template. Lalu proses login itu akan melakukan validasi password yang dimasukkan user dengan password dalam tabel user. Jadi ini dalam bentuk nilai hash ya, bukan dalam bentuk raw gitu, dalam bentuk mentahan passwordnya langsung. Karena pasti itu sangat berbahaya gitu kan. Kalau semisal ada seorang yang tidak berwenang itu berhasil mengetahui database kita gitu kan, itu bisa langsung tahu gitu. Ya, untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sudah login, kita bisa melakukan ini. Jadi ID itu kita tahu, jadi ID user berapa gitu kan, kita menggunakan perintah ini, di up user ID. Lalu username seperti ini, di up user identity username. Selanjutnya ada authentication events. Jadi kelas web itu akan memunculkan beberapa event ketika terjadi proses login dan logout. Jadi ada event ini, event before login. Jadi event ini akan muncul pada awal proses login. Jadi jika metode event handler ini mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses login itu akan dibatalkan. Event after login itu setelah proses login berhasil, before logout sebelum proses logout. Nah, jika metode event handler itu mengisi nilai property is valid itu sama ya seperti event before login, jadi proses logout akan dibatalkan. Lalu event after logout itu event yang setelah proses logout berhasil. Jadi ada contoh, jadi semisal kita yang melakukan audit untuk mengumpulkan data statistik untuk setiap user yang login, kita dapat membuat sebuah event handler. Jadi untuk event after login dan meletakkan proses pencatatan waktu login, alamat IP dan lain-lain dalamnya.
Jadi event ini sangat berguna gitu. Misal kalau kita kasusnya seperti ini, melakukan pencatatan gitu setiap user login. Jadi untuk mengetahui waktu loginnya kapan, alamat IP kapan, dan sebagainya. Lalu setelah authentication itu ada yang namanya authorization. Jadi ini hal yang berbeda ya. Jadi authorization itu melakukan proses untuk memverifikasi apakah seorang user itu berhak untuk melakukan sesuatu. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, contoh authorization itu seperti misal ada jenis user admin, jenis user biasa, sama jenis user in JUS. JUS itu kayak belum login gitu kan istilahnya. Nah mungkin bisa jadi kalau di framework project di framework kalian tuh ada tipe user yang lebih banyak gitu kan. Jadi disinilah authorization berada. Nah pada Y ini authorization melibatkan komponen ini, access control filter dan role based access control (RBAC). Ini nanti akan dijelaskan lagi ya. Kedua komponen di atas itu dapat berdiri sendiri, standalone, dan juga bisa digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lebih lengkap. Jadi yang access control filter itu merupakan metode sederhana untuk proses authorization yang diimplementasikan sebagai Y filters access control. Jadi ACF itu biasanya digunakan pada controller untuk mengatur hak akses terhadap action-action rute yang ada di dalamnya. Jadi bisa dilihat ya script di samping ini. Jadi di sini kan di set control nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya di prakteknya nanti. Di sini tuh ada rules untuk ini login, sync up, dan logout. Jadi only itu berisi action apa saja akan diatur hak aksesnya. Ini only kan, itu akan diatur lebih lanjut. Jadi kita perlu masukkan di only. Jadi rules itu nanti akan ditetapkan pada only gitu kan. Jadi login logout tuh akan diperbolehkan pada roles ini. Tanda tanya itu ini guest. Kalau add itu merupakan role special, jadi role sebagai user yang telah login. Jadi pastinya logout itu kan akan bisa lakukan ketika sudah user itu sudah login. Nah untuk login dan sync up itu pastinya akan tersedia untuk user JUS gitu kan. Jadi user yang sudah login pasti tidak bisa melakukan login dan sync up. Lalu ada role based access control. Jadi RBAC ini dapat digunakan untuk pengelolaan hak akses secara lebih komprehensif. Jadi di dua ini mengimplementasikan RBAC melalui komponen dari aplikasi yang bernama Auth Manager. Untuk menggunakan RBAC ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama itu membangun data authorization untuk RBAC. Menggunakan RBAC untuk melakukan pengecekan hak akses. Ini dapat dilakukan di model, view, maupun controller. Komponen utama dari RBAC itu ada tiga, yaitu ini. Role itu digunakan untuk menentukan peran dari seorang user, misal admin, outdoor, dan lain-lain. Role itu dapat memiliki beberapa permission dan juga role yang lain. Seorang user itu dapat di-assign satu role atau lebih. Lalu ada yang namanya permission. Jadi permission itu merupakan hak untuk melakukan sesuatu. Misal dia bisa melakukan create post, admin bisa melakukan edit post, user hanya bisa view post. Jadi seperti itu. Lalu role itu merupakan script yang akan dijalankan untuk memastikan sebuah role atau permission dapat digunakan oleh user. Contohnya itu permission update post dapat memiliki role yang akan mengecek apakah user tersebut adalah user pembuat post yang akan diupdate gitu. Jadi contohnya semisal user itu bisa sebenarnya yang melakukan update post gitu, sudah diberi permission, cuma ada role selagi itu apakah user tersebut itu merupakan pembuat post tersebut gitu. Jadi nanti akan ada akan ada action khusus gitu kalau semisal memang pembuat post dan bukan membuat post. Jadi seperti itu ya. Lalu jika kita menggunakan DB Manager itu terdapat 4 tabel yang digunakan untuk menyimpan data RBAC. Itu out item, daftar item, out item child untuk hubungan antar item, out assignment untuk data hubungan, out role jadi untuk menyimpan role. Nah, ini mengenai role permission dan role itu akan dijelaskan lebih lanjut di sini. Jadi pada gambar tersebut terdapat dua user, Jen dan John. Nah, dua role itu, jadi Jen itu role-nya itu sebagai admin, John itu role-nya sebagai outdoor. Nah, permission itu ada 3 gitu. Update post, update on post, dan create post. Lalu di update on post itu dapat role, jadi outdoor role. Jadi jika user Jen itu memiliki role admin, sedangkan user John itu memiliki role outdoor, itu nanti akan berpengaruh gitu terhadap permission dan role yang mereka punya. Jadi di role admin ini memiliki permission update post, ya update post ya ada panahnya ini, dan role outdoor.
Jadi semua yang dimiliki oleh role owner itu juga akan dimiliki oleh role admin gitu kan. Karena kan seperti ini panahnya. Nah, role owner itu memiliki permission create post dan update on post. Jadi permission update on post itu dikenakan role owner role. Permission update on post itu hanya dapat digunakan jika role owner role itu bernilai true. Jadi owner ini jika memang owner itu yang membuat gitu kan, itu nanti akan bernilai true. Jadi permission update on post itu hanya dapat digunakan jika role-nya itu bernilai true. Jadi seperti ini ya gambaran dari role permission dan role. Lalu ada ini bekerja dengan password. Jadi semua developer yang baik itu pasti tahu bahwa password tidak boleh disimpan sebagai teks atau mungkin istilahnya itu raw gitu kan, mentahan gitu, langsung password mentah-mentah. Jadi banyak developer masih percaya bahwa dengan menggunakan algoritma hashing MD5 atau SH1 itu sudah cukup aman. Namun dengan teknologi terbaru tuh password yang disimpan menggunakan algoritma tersebut ada kemungkinan untuk dapat diketahui dengan brute force attack. Sedangkan ini itu juga banyak didukung dengan adanya kamus data yang sangat besar, jadi seperti wordless gitu ya, yang menyimpan password MD5. Jadi kan sekarang teknologi semakin canggih teknologi, maka keamanan yang sangat kuat itu juga akan semakin melemah gitu kan. Karena dengan brute force itu kan dilakukan kayak satu persatu gitu, kayak divalidasi apakah ini benar password atau tidak. Nah, jadi kan semakin zaman kan kecerdasan komputer kan pasti semakin powerful gitu. Nah, pastinya brute force itu juga semakin powerful gitu. Operasi per secondnya akan menjadi lebih banyak gitu kan. Nah, untuk meningkatkan keamanan, terdapat algoritma hashing yang lebih kuat terhadap serangan brute force attack, yaitu bcrypt. Jadi fungsi crypt pada PHP dapat digunakan untuk mengenerate nilai hash menggunakan algoritma bcrypt, yaitu menyediakan helper y at GetSecurity yang dapat digunakan untuk bekerja dengan password. Ini selanjutnya kriptografi. Jadi kriptografi itu seperti mengenerate data random, enkripsi dan dekripsi, dan mengonfirmasi mohon maaf. Tadi ada kendala. Tadi sampai kriptografi. Jadi dan juga mengkonfirmasi integritas data. Jadi pada menjadi random itu untuk proses reset password via email itu biasanya dibutuhkan token yang disimpan dalam database dan juga dikirimkan ke user. Jadi itu kita menggunakan data random gitu kan. Lalu untuk enkripsi dan dekripsi itu kita menyimpan data itu secara aman gitu, sehingga orang yang dapat membuka database tetap tidak dapat bacanya. Data itu tersebut perlu dienkripsi sebelum disimpan, dan jika digunakan itu perlu didekripsi menggunakan algoritma tertentu gitu kan. Lalu ada mengkonfirmasi integritas data. Jadi pada kondisi tertentu itu ada kemungkinan Anda ingin memverifikasi sebuah data yang telah diubah oleh pihak lain atau tidak gitu kan. Jadi contohnya itu seperti kode pada zip gitu kan. Itu apa namanya saya lupa. Intinya kan jadi biasanya ada, saya pernah download itu kayak OS Linux gitu kan, itu kayak ada menyertakan kode pasangannya gitu, jadi agar tahu ini sudah berubah atau belum gitu kan, biar tahu integritas datanya. Jadi contohnya seperti ini kalau di itu untuk menjadi random data itu seperti ini, kita menggunakan y at GetSecurity lalu generate random string. Lalu untuk encryption dan decryption itu bisa kita lakukan seperti ini. Jadi y at GetSecurity encrypt by password data secret key. Nah, secret key ini nanti sebagai ininya kuncinya gitu kan. Jadi secret key itu dari user input itu kan. Nah, nanti decryptnya seperti ini gitu. Decryptnya itu encrypted data dan secret key-nya gitu kan. Jadi secret key ini juga harus benar-benar dijaga gitu kan. Lalu untuk generate random data itu kita bisa menggunakan hash data ini kan pada add security juga. Lalu secret key itu kita juga bisa ini melakukan data yang source-nya itu tidak unreliable. Jadi seperti ini. Bisa kita lakukan validate data agar terhindari gitu kalau misalnya kita tahu sumbernya ini tidak unreliable gitu kan. Nah, akhirnya ada best practice. Jadi apa saja sih best practice agar keamanan itu tetap terjaga gitu pada framework ini atau mungkin project yang lain juga gitu kan, yang berhubungan dengan website lah istilahnya. Jadi basic principle tuh ya ini, filter input dan escape output. Jadi di filter tuh input sama escape output.
Lalu kita hindari SQL injection. Jadi bagaimana cara menghindari SQL injection? Mungkin kan sudah saya jelaskan di modul sebelumnya ya. Advanced database itu sudah saya jelaskan kayak menggunakan parameter gitu. Jadi tidak menggunakan mentahan SQL gitu kan. SQL command itu kan rawan terhadap SQL injection gitu kan. Maka kita bisa menggunakan parameter. Lalu avoiding XSS dan CSRF. Jadi ini hubungannya sama kayak permintaan gitu kan, request. Lalu avoiding file exposure ini biasanya mungkin kayak file uploading. Lalu avoiding debug info and tools activation, using connection over TLS, dan secure server configuration. Nah ini kebanyakan ini best practice ini sudah diterapkan gitu kan, sudah diterapkan pada framework sendiri. Jadi pas kita buat project baru itu sudah diterapkan gitu best practice-nya. Jadi seperti membuat user baru, kayak password user baru, validasi email, itu sudah dibuat oleh framework. Nah ini selanjutnya kita ini akan pastikan aplikasi yang kita buat telah menerapkan konsep-konsep keamanan. Jadi saya akan menjelaskan ya mengenai keamanan yang sudah ada gitu di project saya. Jadi kita mulai ya masuk coding. Di sini tuh saya akan menjelaskan bagian set control dulu kan. Jadi ini kan ada access role. Ini ada akses ini. Nah ini tuh di set control ya. Jadi set control itu sudah otomatis dibuat gitu sama framework sendiri gitu kan. Jadi ada logout dan sync up. Jadi sync up ini hanya dilakukan oleh roles request. Kalau logout itu hanya bisa dilakukan oleh yang sudah login. Nah ini semisal kalau tertutup memang bisa dilakukan gitu kan. Kalau itu kayak diperbolehkan. Kalau semisal kita ganti false, misal di logout kita ganti false ya. Lalu kita coba logout. Di sini sudah login ya. Nah ini logout nanti nggak bisa gitu kan. You are not allowed to perform this action. Jadi 403 forbidden gitu kan. Jadi saya ubah lagi jadi true gitu kan. Karena memang rulesnya kan false gitu kan. Nah jadi berhasil gitu kan. Berhasil. Coba saya login lagi. Kita logout. Nah itu berhasil gitu kan. Jadi seperti itu untuk apa di set controller. Lalu juga terdapat ini ya captcha juga, error juga, ini sudah bawaan ya dari framework. Ini juga salah satu keamanan. Lalu di sini tuh juga kita sudah menerapkan ini. Kita sudah tidak menggunakan query mentahan gitu, SQL mentahan. Jadi seperti ini ya. Kita menggunakan metode dari query langsung itu. Kita tidak menggunakan SQL mentahan. Jadi ini itu lebih aman gitu. Lebih aman dan lebih terjaga dari SQL injection. Karena kan kita sudah tidak menggunakan SQL mentahan gitu kan. Sudah menggunakan metode yang mungkin metode ini tuh sudah menerapkan sistem keamanan khusus gitu agar terhindar dari SQL injection. Lalu ini ada ini kan kayak filter role-nya kan. Kalau misalnya gue sih itu tidak boleh ini. Gitu. Jadi kalau misalnya di action login itu SQS, maka itu akan dilakukan go home gitu kan. Jika tidak itu maka dilakukan ini new login form. Jadi seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada ini di bagian ini juga ada encode ya. Di sini ada encode. Ini encode tuh masuk ke kriptografi gitu kan. Kita melakukan encode jadi agar lebih aman juga. Lalu ada sini saya coba cari ya. Tadi di mana? Common. Jadi kita coba lihat common, tadi kan ada model user sama login form. Nah ini terutama di user. Jadi mengenai pembuatan password. Jadi ini ada password present token valid ya. Di sini tuh sudah dibuat gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan password reset itu sudah dibuat sedemikian rupa agar keamanannya itu terjaga gitu di framework. Nah, jadi ada validate password. Nah, ini yang cukup penting ini nih, set password. Jadi set password itu sudah ada fungsinya sendiri di app security. Jadi kita bisa menggunakan metode ini, generate password hash gitu kan. Jadi seperti itu untuk set password. Ini kan out key itu yang itu kan. Ini kita menggunakan random data, jadi generate random string.
Jadi sudah diterapkan gitu kan. Lalu ada generate password as a token. Jadi sama random string juga. Jadi seperti itu. Untuk best practice yang sudah diterapkan pada aplikasi kita. Jadi secara garis besar itu ketika kita buat project baru itu sudah di cover gitu best practice dari keamanan gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir membuat keamanan lagi gitu kan, karena kita sudah dibuatkan oleh framework sendiri. Kecuali kalau semisal kita ada hubungannya gitu dengan database gitu. Semisal saya jelaskan data tadi, semisal ini ya kita memfilter siapa yang boleh lihat gitu kan. Ini kita terapkan sendiri. Sama yang kita itu ya SQL injection gitu kan. Itu kan ada hubungannya sama input CRUD dari database gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan itu kayak metode dari query sendiri atau kita bisa menggunakan parameter gitu yang sudah disiapkan. Jadi seperti itu ya dari project keamanan project saya. Jadi bisa dibilang sudah aman gitu kan. Karena sudah menerapkan best practice. Oke, jadi sekian ya penjelasan dari saya. Jadi apabila ada yang kurang atau mungkin ada yang salah, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi ya. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.